dari Medan. Halo, selamat malam. Malam, Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? malam semua. Kak, mau tanya, apa arti nazar dalam iman kekristenan? Arti nazar. Ya, nazar itu adalah janji. Jadi kamu berjanji sama Tuhan, atau kan nazar itu disebabkan oleh misalnya kamu merasakan sesuatu, kamu menjanjikan sesuatu kepada Tuhan. Nah, ketika kamu menjanjikan itu, maka kamu menawarkan kalau janjimu itu terrealisasi, nah, ada janji iman yang kamu mau berikan sama Tuhan. Itu nazar. Ada tertulis di mana itu ya, Kak? Bentar ya, kalau cari. Banyak sebenarnya ya, kalau Hmm, ayat-ayatnya. Nah, misalnya Najar itu dalam Kejadian 28 ayat 20. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Itu kan nazar Yakub. Jadi nazar itu dari bahasa Ibrani yaitu nadar yang artinya berjanji. Jadi dia berjanji kepada Allah kalau misalnya dia merasakan apa yang dia harapkan dari perkenanan Tuhan, maka ia akan memberikan sesuatu sebagai timbal baliknya. Dan tentang bernazar itu apa ya? Itu diatur oleh Musa di dalam Bilangan 30 ya. Um, Jadi katakan begini, apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang ia ucapkan. Jadi kalau kita bernazar, jangan kita melanggar perkataan kita atau nazar kita, maka kita harus berbuat sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Gitu, ya. Gitu, Terry Medan ya. oke. Oke, kita lanjut ya. Ya, silakan Elfrida. Halo Elfrida. Halo Mbak Elia, Ya, malam. shalom. Silakan. Mau tanya apa Elfrida? Ada yang mau ditanyakan? Kalau kamu keluar dari aplikasi, kita nggak bisa dengar Elfrida. Iya, sorry. Halo Bang. Ya, Heeh. silakan. Ini, saya kan pernah dengar ya, Abang kan pernah bikin live kayak gini, terus kayak bilang tidak mengimani yang namanya rapture atau pengangkatan, bener nggak Bang? Ya, saya nggak percaya dengan pengangkatan. Mm-mm. Lalu kalau yang selama ini kan di karismatik itu bahkan difilmkan itu kan Bang, misalnya jadi orang kudus yang hidup dalam kekristenan yang benar itu duluan diangkat, sisanya yang suam-suam kuku maupun yang tidak percaya itu di zaman antikris difilter lagi Bang, mana yang tetap bisa bertahan, masih bisa terselamatkan dan sisanya binasa. Jadi kalau emang tidak ada pengangkatan, apakah orang-orang kudus akan hidup di dalam zaman antikris juga gitu? Ya, sebenarnya begini, yang harus kita mengerti, masalah pengangkatan atau tidak pengangkatan itu kan adalah pandangan eskatologi yang dilihat dari kitab Wahyu toh. Jadi eskatologi itu adalah kitab akhir zaman. Nah, kenapa saya tidak percaya dengan pengangkatan? Karena pengangkatan itu memberi argumentasi atau pandangan bahwa ada orang yang tidak mati, melainkan akan diangkat ke surga begitu saja. Sedangkan Tuhan Yesus dalam Matius itu mengatakan begini, kalau bukan oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Waktu apa itu? Waktu penganiayaan. Tapi karena ada orang-orang pilihan di sana, waktu itu dipersingkat. Yang artinya orang pilihan sekalipun yang adalah miliknya Kristus, yang adalah orang percaya kepada Yesus, itu tetap mengalami penganiayaan.
Nah, ucapan Tuhan Yesus inilah yang membuat saya terganggu dengan pandangan bahwa ada orang akan diangkat dan tidak mengalami penganiayaan. Menurut Iya. saya itu tidak alkitabiah. Jadi semua orang itu akan mengalami penganiayaan siapapun itu, tetapi ada yang bertahan di dalam imannya dan menjadi martir, ada yang menjadi murtad. Kan begitu. Iya. Lalu apa Gitu. bedanya dong sebelum antikris itu udah hidup dalam kekudusan tapi tetap mengalami penganiayaan itu nggak beda lah sama orang yang suam-suam kuku gitu loh Kak, Bang. Bukan masalah suam-suam kukunya. Orang yang suam-suam kuku itu kan orang mengaku percaya tapi nggak ada buahnya. Iya, iya, iya. Suam-suam kuku Kira-kira itu kayak nggak gitu. ada hubungannya. Oh gitu ya. Ya kalau orang dia mengaku percaya sama Tuhan, ketika antikristus itu datang dan antikristus itu mengatakan menyuruh atau memaksa dia untuk menyangkal Yesus dan dia menyangkal, berarti imannya suam-suam kuku. Tapi kalau dia rela mati martir, Bertahan ya. Iya, iya, iya. imannya ya dia orang percaya yang sejati. Gitu. Oh iya. Oh jadi gitu ya Kak, walaupun semasa hidupnya sebelum antikris dan dia tetap mengalami ya kalau masih hidup gitu ya Kak. Tuhan Yesus saja mati. Masa manusia nggak mati gitu loh. Manusia ditentukan untuk mati satu kali. Kita lihat ayatnya ya. Ya. Dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi memang kita harus mati. Henok dan Elia saja yang diangkat. Itu Tuhan sembunyikan di suatu tempat yang nanti akan turun menjadi dua saksi Allah di dalam Wahyu 11. Dan mereka akan mengalami kematian lagi nanti. Oh iya, aku juga pernah baca si Elia Henok itu special case ya Kak ya. Iya, terang. Dia terangkat Diangkat gitu. Jadi saat ini berarti mereka belum mati secara kedagingan gitu ya Kak. Belum, nanti mereka akan mati lagi. Mereka disembunyikan. Disembunyikan Allah di tempat yang kita nggak tahu di mana, tapi bukan di bumi ini. Mereka memang dipersiapkan untuk menjadi dua saksi di hadapan Allah nanti. Dalam Wahyu 11 itu. Oke, oke, oke. Ini masih berkaitan dengan antikris. Boleh nanya lagi nggak Kak? Oh ya, silakan. Kan sering dikaitkan dengan angka yang 666 itu Kak. Menurut pandangan Kak Elia kayak mana tuh? 666 itu kan dalam Wahyu 13. 6 itu adalah angka manusia, karena manusia dicipta pada hari ke-6. Sedangkan 3 itu adalah angka ilahi merujuk kepada ketritunggalan Allah. Nah jadi 6 yang diulangi 3 kali itu merujuk kepada seorang manusia yang berusaha menjadi yang ilahi. Itulah antikristus. Makanya di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 itu dinyatakan bahwa antikristus yang akan datang itu akan menyatakan dirinya sebagai Allah dan meninggikan dirinya dari Allah, dari segala Allah di atas bait suci. Gitu. Jadi 66 itu bukan vaksin, mobil apa, enggak. Itu bilangan simbol yang dalam gematria orang Ibrani itu bisa dimengerti artinya. Oh itu bukan kayak sejenis barcode kita nanti saat antikris katanya kan dilarang memperjualbelikan tanpa bukan transaksinya bukan uang lagi gitu loh Kak kalau orang tidak dapat menjual, tidak dapat membeli itu bukan menjual membeli beneran. Itu kitab, itu membaca kitab itu harus hati-hati. Itu kitab apokaliptik, bukan kitab biasa seperti Matius Markus. Itu banyak kata biasan gitu loh. Oke. Itu aja sih Kak. Makasih ya Kak. Shalom. Oke, shalom.